Final Liga Champions itu bukan sekedar pertandingan, ia adalah panggung megah, tempat sejarah, mimpi dan ambisi bertabrakan tanpa kompromi. Dan di Allianz Arena 2025, dua kisah berbeda dari kota mode dunia siap memperebutkan akhir yang mereka impikan. Di satu sisi ada Paris Saint-Germain, klub penuh glamor yang sudah kenyang sorotan, tapi masih haus satu hal, pengakuan di level Eropa. Di sisi lain ada Inter Milan, klub legendaris yang datang dengan sejarah panjang, mentalitas juara dan misi menambahkan bintang lagi di langit biru mereka. Mereka datang dari dunia berbeda. Paris Saint-Germain, simbol perubahan dan revolusi tak terduga. Inter, wujud stabilitas dan taktik klasik khas Italia. Tapi malam final nanti tak ada tempat untuk masa lalu. Yang ada cuma satu pertanyaan besar. Siapa yang paling layak jadi raja Eropa? Inter datang dengan gaya kalem tapi mematikan. Di fase grup mereka melaju mulus. Lautaro Martinez memimpin dengan mental petarung, didukung lini belakang yang keras kepala. Feyenoord dan Bayern tak mampu menahan laju mereka. Dan saat semifinal, laga kontra Barcelona berubah jadi pertunjukan epik. Leg pertama berakhir imbang, tapi leg kedua gila banget. Duel sengit di Giuseppe Meazza jadi salah satu laga terbaik musim ini. Inter akhirnya melaju ke final lewat gol dramatis dari David Pratesi. Mental baja dan pengalaman jadi kunci mereka. Sementara PSG di tangan dingin Luis Enrique berubah total. Bukan lagi tim yang bergantung pada para superstar. Kini mereka tampil sebagai unit yang solid dan harmonis. Di fase grup sempat goyah, tapi sejak babak 16 besar, mereka seperti tersengat. Brest dilibas, lalu Anfield Gangs ditumbangkan lewat adu penalti yang menguras emosi. Lanjut ke perempat final dan semifinal, dua wakil Inggris lainnya tak mampu menghentikan laju Les Parisiens. Kini Munchen akan jadi saksi. PSG yang tampil bebas tanpa beban sejarah akan menghadapi Inter yang datang dengan pengalaman dan ketangguhan khas Serie A. Luis Enrique membawa filosofi baru, kolektif, cepat, agresif. Nama-nama seperti Bradley Barcola, Warren Zaïre-Emery, hingga Desirado muncul sebagai mesin gol. Belum lagi tambahan amunisi dari Kvaratskhelia dan Ousmane Dembele. Sementara di belakang, Fabian Ruiz jadi motor serangan dengan akurasi umpan yang nyaris sempurna. Ditopang Marquinhos dan Hakimi yang bisa memulai serangan dari lini belakang. PSG terlihat segar dan penuh dengan kejutan. Di sisi Inter, Simone Inzaghi membentuk tim yang rapi dan efisien. Federico Di Marco dan Denzel Dumfries jadi senjata di sisi sayap. Nicolo Barella mengendalikan tengah dan Marcus Thuram yang dulu diragukan kini jadi predator di kotak penalti. Inter bukan tim yang suka bermain cantik, tapi mereka tahu kapan harus menunggu dan kapan harus menggigit. Menariknya, meskipun rata-rata pemain Inter berusia hampir 30 tahun, 42% gol mereka justru lahir di 20 menit terakhir. Tim veteran yang masih kuat berlari hingga peluit akhir. Final ini juga jadi duel statistik yang mencolok. PSG datang dengan skor 33 gol, tim paling produktif, tapi mereka akan menghadapi tembok kokoh Inter yang hanya kebobolan 11 gol sepanjang kompetisi. Ini akan jadi ujian kekuatan muda versus pengalaman matang. PSG belum pernah juara, tapi justru itu yang membuat mereka berbahaya. Tidak diperhitungkan sejak awal. Mereka bermain lepas. Mereka bukan favorit, tapi seringkali justru dari situlah kejutan lahir. Gaya bermain mereka mengingatkan pada tiki-taka klasik, namun lebih berani dan fleksibel. Dan Allianz Arena, tempat segalanya bisa terjadi, menyimpan memori ajaib. Dulu Marseille pernah mengalahkan Milan di sini. Chelsea juga pernah menggondol trofi pertamanya di markas Bayern Munich. Siapa tahu, mungkin sekarang giliran PSG menulis cerita ajaibnya sendiri. Tapi Inter bukan lawan sembarangan. Mereka sudah 6 kali main di final dan 3 kali keluar sebagai juara. Final terakhir mereka 2 musim lalu nyaris mereka menangkan. Kenangan manis 2010 ketika mereka juga menyingkirkan Barcelona di semifinal kini jadi semangat baru Lautaro dan kawan-kawan untuk mengulang kejayaan. Final ini bukan cuma soal siapa angkat trofi, ini tentang siapa yang bisa mencuri momen, siapa yang cukup dingin saat tekanan memuncak, dan siapa yang bisa jadi legenda dalam satu malam. Dan siapa tahu ini jadi malam terakhir untuk para veteran seperti Francesco Acerbi, atau justru ini awal dari legenda baru Zaïre-Emery, Barcola, dan Kvaratskhelia.
Akhir cerita ini belum ditulis, tapi satu hal yang pasti, di malam dingin kota Munich, satu tim akan menangis bahagia, dan yang lain akan tenggelam dalam diam. So, gimana menurut kalian? Tulis pendapatnya di kolom komentar.